Halo Sobat Pagi Misla, welcome back to iNews Today. Ocha, how are you? Kamu very pinkish hari ini ya? Hari ini saya pink fuchsia, kamu Pink kayak fuchsia. milky strawberry. Milky strawberry. Padahal ini ya Valentine udah lewat ya. Tapi kita, we love every color ya. Kita suka every color ya. Kita kan selalu semangat menyapa pemirsa iNews Today, kapanpun itu. Dan Togi, hari ini ada fakta menarik gitu ternyata. Ada apa? Fakta apa nih? Ini saya penasaran kosnanya Ocha bilang ada fakta ini menarik pastinya ya. Biasanya menarik banget Pastinya. gitu ya. 10 April itu ternyata diperingati sebagai hari work from home sedunia. Work from home, yeay. Kok kita di sini ya? Walaupun kita masih work from the office. It's okay. Tapi kayaknya ada sebuah perubahan nih. Kalau sebenarnya dulu zaman-zamannya COVID, work from home ya. Yes. Kalau sekarang itu pemerintah ngomongnya itu work from anywhere. WFA ya. Iya. Nah, tapi selain WFA ada juga WFB. Apa tuh? Work Work from? from Bali. Wow, itu kita mau banget ya kalau work from Bali ya. Betul, walaupun memang kita yang ada di media ini belum bisa work from home dulu. Iya. Karena spirit kita adalah spirit menyajikan berita-berita terbaik untuk pemirsa di rumah. Benar gitu ya. sekali. Tapi kembali lagi hari ini tentu saja kita kembali senang begitu menyapa pemirsa ini sudah yang tentunya akan kembali hadir selama 1 jam setengah ke depan karena akan ada berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dan untuk edisi hari ini kita akan menginformasikan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter atau enggak mungkin mahasiswa di ini ya Unpad. Ini nanti kita akan ada informasi berikutnya terkait dengan kasus tersebut ya. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Rosalyn Jo, pemirsa inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Iya, pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Hanya karena buang air kecil dan buang air besar di atas kasur, 2 anak balita babak belur menjadi korban penganiayaan dari pacar ibu korban yang tinggal di kamar kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, bahkan korban sempat menyekap kedua korban di dalam kamar setelah melakukan penganiayaan. Hidupin, Mas. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Sejumlah penghuni kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara membuka paksa pintu kamar kontrakan karena mendengar tangisan anak balita yang dikunci dari luar kamar. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, didapati 2 anak balita yang menangis dan babak belur di bagian wajah akibat dianiaya pacar dari ibu korban. Menurut ibu korban yang berusia 31 tahun, anak-anaknya yang berusia 3 dan 4 tahun sering dianiaya oleh pelaku hanya karena anaknya sering buang air kecil dan buang air besar di atas kasur. Pelaku yang diketahui bernama Chandra menganiaya korban dengan cara memukul dan membenturkan wajah serta kepala korban ke tembok, dan ibu korban tidak berani untuk melaporkan penganiayaan tersebut karena diancam oleh pelaku. Lagi ngompol celana, pas dia bangun tidur, pas kita balik dari beli makan, anak saya dijambak. Udah dijambak terus habis itu dijodohin ke tembok, ditendang, dipukul. Ini sering atau gimana sih, Bu? Lumayan sering, setiap dia ngompol dan setiap dia berak di celana. Dan setiap dia juga kalau ditanya dia nggak ngomong, dia digampar. Tidak lama setelah korban dievakuasi oleh para tetangga, pelaku yang kembali ke kamar kos kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas kepolisian, dan kini kasusnya ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu serangkaian aksi kriminalitas kembali menghantui kota Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Iya, pemirsa, mulai dari perampok bersenjata api yang memberondong pemilik warung kelontong di Jakarta Pusat dan aksi curanmor yang marak di Jakarta Barat. Berikut informasinya. Seorang pria bermasker mencoba berampok sebuah warung kelontong di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Selasa subuh. Pelaku yang membawa sepucuk senjata api beberapa kali melepaskan tembakan untuk menakuti wanita penjaga warung. Namun teriakan histeris korban membuat pelaku panik dan memancing perhatian warga. Sendirian Mas pelakunya tuh? Sendirian? Pelakunya sendirian, tiba-tiba datang langsung nodongin itu
senjata api ya, senjata api rakitan itu. Karambaknya ya? Iya, karambaknya nembakin karambaknya itu mbaknya lari ke belakang, dia langsung ngumpet ya. Meski selamat dari maut, wanita penjaga warung kelontong hingga kini masih trauma. Korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Cempaka Putih dengan menyertakan bukti-bukti video rekaman CCTV. Sementara di Jalan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor warga pada Selasa subuh. 4 pelaku berbagi tugas mencuri 2 sepeda motor jenis Matic. Tampak salah satu motor yang dicuri gagal dihidupkan mesinnya, namun tetap dibawa dengan pengawalan. Menurut warga, aksi curanmor kerap terjadi di lingkungan mereka. Karena ya kan, jadi kejadian ini bukan sekali gitu. Jadi ini sudah 2 kali dalam sebulan. Gitu. Nah, dia itu sama pelakunya 4 orang juga. Dari 4 pelaku itu bulan puasa kemarin itu, jadi tanggal 7 Maret kemarin itu hampir 2 motor karena ketahuan sama warga. Jadinya akhirnya 1 motor yang dibawa. Nah, habis selang dari sini setengah jam kemudian dia di Kepaduri juga sama, pelakunya sama. Meski warga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kebonjeruk, namun hingga kini para pelaku masih belum teridentifikasi meski wajah mereka terlihat jelas. Dari Jakarta, Raditya Jaya dan Miftahul Gani, A-News melaporkan. Itu dia aksi kriminalitas mulai dari perampokan tadi curanmor di hari-hari seperti ini begitu ya, sudah digitalisasi CCTV tadi bahkan terpampang nyata gitu ya. Dan nggak peduli juga. Nggak peduli atau nggak ngerti itu nggak tahu juga ya. Tapi ya memang harus ini ya lebih waspada lagi begitu ya ketika kemudian apalagi tadi ya warung buka 24 jam begitu ya. Mungkin saat-saat ini gitu ya CCTV harus digencarkan lagi di setiap tempat begitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan tadi aksi curanmor gitu ya. Bagaimana kemudian juga mungkin sistem pelaporan secara real time ya, digitalisasi ini perlu digencarkan lagi karena masyarakat juga seringkali udahlah gitu susah lagi, lapor juga lama ditindaknya begitu. Bagaimana kemudian memproses pelaporan ini dengan baik gitu ya. Nah, ini mungkin masukan juga pihak kepolisian pun juga harus ini ya, mungkin sering juga berpatroli juga area-area yang mungkin rawan dari perampokan, dan kami pun juga menghimbau kalaupun juga ini ya, mungkin parkir kendaraan motornya di luar rumah. Mungkin dikasih gembok besar kali atau nggak, rantainya itu rantai yang tebal banget, jadinya orang pas lihat berduri, bener berduri. Jadi pas lihat rantainya, wah nggak jadi deh, malas banget gitu ya. Betul. Tapi tadi serem juga kalau ada warung gitu ya ditodong sama orang bersenjata api, ini hati-hati juga ya. Rasanya mungkin audit ataupun evaluasi terkait mungkin razia ya dari pihak kepolisian terkait kepemilikan senpi hari-hari ini mungkin mulai agak lengah juga nih gitu ya. Maksudnya merampok warung aja pakai senpi gitu, serem juga kan ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa di mana puluhan kios yang menjual kayu bekas di kawasan padat penduduk di Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar Rabu malam. Ya, pemirsa, proses pemadaman sempat berlangsung tegang lantaran warga mencoba merebut selang pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 30 kios penjual kayu bekas di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Saat petugas melakukan upaya pemadaman, sempat terjadi ketegangan dengan warga lantaran warga merebut selang pemadam kebakaran. Diketahui api berkobar sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan berasal dari kios lain. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Bapak, jongkoknya kebakaran katanya. Saya langsung lari ke sini, baru sampai di situ aja pas di jongkok teman saya yang sebelah sini. Tapi tiba-tiba jalan waktu berapa menit udah langsung ke sini. Tapi kronologis kejadian dari apa kebakarannya saya juga belum bisa tahu. Cuma tahunya kebakaran. Guna memadamkan kobaran api, belasan unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat proses pemadaman terkendala. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ya, 2 tersangka ditangkap beserta barang bukti ribuan lembar uang palsu dan peralatan cetak. Ade. Dian. Ya.
Polisi dari unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat membuat uang palsu di Perum Gria Melati 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Dua orang pelaku berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti tumpukan uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku telah memproduksi uang palsu sejak 6 bulan lalu dengan cetakan pecahan Rp100.000 dan juga mata uang dolar Amerika. Dalam hal ini berawal dari kejadian pada hari Senin tanggal 7 April. Berdasarkan dari informasi rekan-rekan yang ada di stasiun yang mendapati ada sebuah tas yang tersimpan di sebuah rak di dalam sebuah gerbong yang kemudian memberikan informasi kepada kita. Kemudian kita lakukan penyelidikan sehingga didapatlah pemilik tas tersebut dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Untuk yang pengembangan hasil di Bogor itu adalah lokasi tempat produksi. Selain kedua pelaku, polisi juga sebelumnya telah mengamankan satu tersangka lainnya di wilayah Subang, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Itu dia ya, lagi-lagi masih ada saja begitu ya gencaran uang palsu. Selain kita ingat lagi ya dulu ya dilihat diraba di truk. Itu dia. Tapi itu pasti ada tuh susah banget. Kalau memang dari segi ketebalan atau nggak mesti dirasain kosnya kayak plastik atau kayak gimana itu langsung bilang itu palsu. Makanya, tapi sekarang itu makin ini ya, mirip, makin jadi ya sebenarnya ya. Makanya itu dia fungsinya kris dan dompet digital ya. Nah, ya kurang-kurangnya lah ya transaksi pakai uang kertas kalau masih bisa pakai digitalisasi. Tapi kalau seandainya kita memang melihat begitu ada kejanggalan juga jangan didiemin atau bahkan mungkin dipakai lagi buat transaksi. Gitu. Iya, harus dilaporin ya. Gitu setuju. Tapi sekarang kadang kalau di uang digital pun juga harus hati-hati juga. Ya. Ada ngehack HP, tiba-tiba kebobolan juga. Ya. Serba salah, tapi itu dia sekali lagi memang kita harus berhati-hati menggunakan atau nggak mengetahui kalau bahwa mungkin duit tersebut itu palsu atau tidak, ya langkah baiknya mungkin kita bisa mengedukasikan diri mungkin di media sosial gitu ya. Mungkin gambar-gambarnya atau nggak kalau selainnya kelihatan udah kayak burem atau kayak gimana tuh, berarti itu bilang itu palsu gitu ya. Masyarakat bisa jadi jurnalis juga ya gitu. Kalau punya temuan baru ya share aja, nggak ada salahnya gitu ya di media sosial. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 3 orang sekeluarga meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di jalur Pantura, Rembang, Jawa Tengah. Ya, peristiwa terjadi saat korban baru saja selesai menghadiri kegiatan halal bihalal dari sekolah. Tiga orang meninggal dunia di jalur Pantura Semarang, Surabaya, tepatnya di depan sekolah SMKN 2 Rembang, Jawa Tengah. Ketiganya adalah Eko Beni Mohyanto, istrinya Yayu Watiningsi, dan anak keduanya Askara Fana Putri yang berusia 4 tahun. Awalnya, Eko mengendarai sepeda motor dan baru saja keluar dari pintu gerbang sekolah seusai menghadiri kegiatan halal bihalal. Motor korban yang berjalan beriringan dengan truk tiba-tiba disalip dari belakang oleh pengendara motor yang dikendarai seorang mahasiswi. Diduga mahasiswi tersebut menyenggol sepeda motor korban sehingga oleng dan terjatuh masuk ke kolong truk. Ketiga korban meninggal dunia di TKP. Tangis anak perempuan korban tak terbendung saat mengetahui 3 anggota keluarganya meninggal dunia. Yang terpenting adalah memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini yang ditinggalkan ada 1 anak ya? Betul. Untuk dari keluarga almarhum Bapak Eko, meninggalkan 1 anak perempuan umur 14 tahun, kelas 7 di SMP Negeri 3 Rembang. Sambil menunggu proses lebih lanjut, polisi sementara mewajibkan lapor 3 hari sekali bagi mahasiswi yang diduga menjadi pemicu kecelakaan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Semangat kepada Dek Siva, tetap harus. Pemirsa, terbakar api cemburu, teman wanitanya digoda pria lain. Seorang pemuda nekat membakar 2 unit mobil di Cianjur, Jawa Barat. Ya, akibatnya pelaku diamankan dan terancam hukuman 12 tahun penjara.
Berbekal rekaman CCTV, petugas jajaran Satreskrim Polres Cianjur mengamankan pelaku IGS, 21 tahun, di kontrakannya di Desa Sukamaju karena membakar 2 mobil yang terparkir di depan ruko di Jalan Raya Siliwangi, Cianjur. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku terbakar api cemburu setelah teman wanitanya digoda pria lain yang merupakan pemilik ruko. Kemudian pelaku nekat membakar mobil dengan cara membakar sampah kering dan ban bekas yang disimpan di bawah mobil. Namun pelaku salah sasaran. Mobil yang dibakar tersebut bukanlah milik pemilik ruko, melainkan milik warga setempat yang tengah ikut parkir di depan ruko tersebut. Petugas menyita barang bukti, pakaian, jaket, serta topi yang digunakan saat membakar mobil. Tim dari Resmob Unit 1 Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengamankan tersangka atas nama IGS di Jalan Raya Sukabumi atau di tempat kediaman yang bersangkutan. Kemudian pelaku akhirnya dibawa ke Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ditegur karena keluar rumah tanpa tutup pintu di malam hari. Kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian. Akibatnya sang adik tewas dengan luka parah di tangan. Tarmizi, 51 tahun, warga desa Bangunsari, Tanjung Lagu, Banyuasin, pasrah ketika dijemput tim Reskrim Polres Banyuasin atas kasus penganiayaan berat yang merenggut nyawa Lukman, 37 tahun, adik kandungnya yang tewas ditebas senjata tajam. Kejadian berawal saat Tarmizi keluar rumah untuk mencari kodok, namun lupa menutup pintu rumah. Lukman yang sedang tidur terbangun dan marah melihat pintu rumah yang tidak tertutup. Cekcok mulut pun terjadi saat Tarmizi pulang setelah mencari kodok. Kemudian Lukman mengambil tongkat pemetik sawit lalu memukul kakaknya hingga terluka di kepala. Tidak terima, Tarmizi mengambil parang dan melukai tangan Lukman. Korban terluka parah dilarikan ke puskesmas, namun sayang nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Motifnya salah paham masalah korban keluar rumah tidak menutup pintu. Korban dan tersangka ini kakak adik dia nih, kakak adik. Nah, yang jadi korban ini adalah adik kandung dari pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dan pasal 351 dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Ya, kesal dengan ucapan istri seorang pria menganiaya anak kandungnya dengan senjata tajam di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, akibat dianiaya, korban berusia 14 menjalani perawatan di RSUD Banjarnegara. Pria berusia 37 tahun ini ditangkap polisi karena menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 14 tahun di Desa Kutawulu, Purwanegara, Banjarnegara. Peristiwa penganiayaan berawal dari pertengkaran antara pelaku dengan istrinya. Diduga pelaku kesal dengan ucapan istrinya lalu melampiaskan emosi kepada anak kandungnya sendiri. Pelaku menganiaya putrinya di dalam kamar korban dengan senjata tajam. Saat kejadian, saudara korban mendengar teriakan lalu mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Pelaku melakukan tindak pidana karena merasa kesal dan marah terhadap istri, yaitu SL usia 40 tahun, selanjutnya dilampiaskan kepada anaknya oleh pelaku. Pasca dianiaya, korban menjalani perawatan di RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pemirsa, seorang calon dokter spesialis anestesi melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini sudah kembali usai jeda berikut. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seorang calon dokter spesialis anestesi melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ya, pelaku membujuk korban untuk pengambilan darah di lantai 7 rumah sakit. Namun alih-alih mengambil darah, pelaku malah menyuntikkan cairan bius dan melakukan kekerasan seksual pada korban. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Sebelumnya, Priguna membujuk FH yang sedang menunggu sang ayah yang sedang kondisi kritis. FH diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Priguna kemudian membawa FH ke lantai 7 rumah sakit. Di ruangan tersebut, Priguna kemudian mencoba melakukan pengambilan darah. Tak hanya itu, kemudian sang dokter memasukkan cairan bius ke dalam saluran infus. Saat korban tak sadarkan diri selama 3 jam, Priguna melakukan fantasi seksualnya dengan mencabuli korban. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Priyatno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, dalam wawancara bersama iNews. Bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB di satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar dia si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan yang unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan yang si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini ya melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04 hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu pada merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Ada diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Jadi akhirnya tidak lanjut dari korban, keluarga korban, dan keluarga korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Dirkrimum untuk melakukan proses pelindungan anak. Ya, sementara itu Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Ya, Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini.
Dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Dinas Pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Ya, modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pelaku diduga seorang guru besar bernama Edi Meyanto. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tahun 2024, kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Iya, dua kasus terjadi di rentang waktu yang bermiripan gitu ya, meresahkan sekali bagaimana kemudian mungkin hari-hari ini SOP evaluasi terkait perekrutan tadi ya, calon dokter spesialis, kemudian ini guru besar begitu ya, SOP-nya jangan hanya akademis saja, prakteknya saja yang dilihat begitu, tapi bagaimana tes psikologi dan kelayakan mereka menjadi seorang dokter ataupun tenaga medis ini seperti apa begitu ya. Ya, dan sangat disayangkan ketika ini terjadi di ruang lingkup ini ya, pendidikan ya, ketika orang pengen belajar, namun mungkin ada oknum-oknum atau nggak tersangka yang melakukan hal tersebut. Niatnya mungkin ya itu ya, kita menanyakan ke dosen terkait dengan tugas-tugasnya, malah dosen tersebut ini memanfaatkan situasinya ya. Dan tadi pun juga terkait dengan dokter, kasus dokter tadi, akhirnya pun ya kita juga punya kekhawatiran ya, kalau seandainya nanti kita masuk ke rumah sakit, kita mau nggak mau harus menemani orang yang sedang sakit, jangan sampai tiba-tiba nanti ada korban-korban yang lain ya. Dan SOP dari rumah sakit ini seperti apa begitu ya? Apalagi tadi kejadian di Bandung, jadi rumah sakit yang sangat besar begitu ya. Monitoringnya seperti apa? Kok bisa sampai kecolongan gitu ya? Apalagi ini calon dokter gitu ya, harusnya lebih dikontrol lebih ketat juga gitu ya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan obat bius fentanyl hilang di gudang farmasi di 2 rumah sakit di Kota Kendari. Ya, Polresta Kendari menerima 2 laporan, yakni dari RSUD Kota Kendari dan RSUD Bahtera Mas. Ribuan ampul obat bius fentanyl dilaporkan hilang dari RSUD Bahtera Mas dan RSUD Kota Kendari. Obat bius kategori narkotika itu raib di gudang farmasi. Obat yang hilang di RSUD Bahtera Mas sebanyak 2.100 ampul, sedangkan di RSUD Kota Kendari sebanyak 440 ampul. Hilangnya obat saat rumah sakit tidak beroperasi penuh karena libur Lebaran. Polresta Kendari telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan dan menganalisa rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Berdasarkan olah TKP, modus pelaku melakukan pencurian dengan mencongkel jendela gudang farmasi di 2 rumah sakit tersebut. Sejauh ini terkait dengan penanganan adanya indikasi
pencurian obat yang ada di RSUD Kota Kendari maupun Batra, Rumah Sakit Batra. Saat ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polresta sudah melaksanakan olah TKP, kemudian pemeriksaan terhadap saksi pelapor dari 2 TKP tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di TKP. Kedua insiden itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem keamanan fasilitas kesehatan. Hilangnya ribuan ampul obat bius fentanyl dinilai sangat membahayakan, mengingat fentanyl memiliki efek dan resiko tinggi jika disalahgunakan. Dari Kendari, Mutarudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang siswa kelas 6 SD di kota Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar akibat tersambar api setelah disiram cairan alkohol ketika bermain dengan teman-temannya. Ya, korban kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Beginilah kondisi anak berinisial KY, siswa kelas 6 salah satu sekolah dasar di kota Cirebon saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Korban terus merintih kesakitan karena hampir seluruh tubuhnya mengalami luka bakar setelah disiram alkohol. Insiden bermula ketika korban dan teman sebayanya sedang bermain di depan rumahnya tak jauh dari masjid kompleks tersebut. Ketika korban sedang duduk, tiba-tiba ia disiram cairan alkohol berkadar 90%. Nahas, tak jauh dari korban, anak-anak lain sedang bermain api. Korban pun menderita luka bakar hingga 85%. Orang tua dari anak korban sudah datang membuat laporan resmi. Kemudian sedang kita dalami, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi anak. Polisi masih memeriksa 8 orang saksi yang merupakan teman main korban. Selain itu, polisi juga masih melakukan penyelidikan asal mula alkohol tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Bisa jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih di iNews Today. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tadi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Tugu Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tugu Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka diraih Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Anti Rasuah KPK memeriksa Joko Sugiarto Tjandra terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Joko Tjandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Joko Tjandra mengaku hanya berbincang-bincang santai dengan tim penyidik KPK. Ia mengatakan tidak mengenal dengan sosok Harun Masiku yang hingga kini buron. Joko mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang saat ini diburu KPK. Joko juga membantah telah membantu pelarian Harun Masiku ke Singapura. Informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu, untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak? Tidak kenal. Masalah jalan Pak, masalah jalan Pak. Masalah jalan. Iya, masalah jalan Pak. Tenang aja. Tenang aja, kita sambil jalan. Nggak kenal Pak, saya nggak kenal Pak, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa dong. Pak, katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak, apa benar Pak? Oh ya, nggak betul, kenal aja. Bisa jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Luki menyebutkan dirinya telah mengklarifikasi bahwa dirinya liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan.
Kementerian Dalam Negeri ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi terkait tentang berangkat ya, secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD. Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi keluar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, kan hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Sudah saya lakukan, tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua kan. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta kamera. Dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah, tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah.
Ya, pemirsa, sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Ya, Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu, terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital membangun program rumah untuk wartawan dengan target 1.000 rumah subsidi. Wow. Iya, nantinya proyek rumah subsidi untuk wartawan tersebut akan dibuka pada 6 Mei 2025 dengan diberikan 100 kunci tahap awal. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan sebanyak 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, program ini dibangun dengan landasan masih banyaknya pelaku media yang belum memiliki tempat tinggal. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan sebanyak 100 kunci rumah untuk diberikan kepada wartawan pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang. Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore, titiknya nanti kita bicara ya Bu ya. Langsung 100 kunci ya Bu ya. 100 kunci ya Pak ya. 100 kunci siap. Buat wartawan ya. 100 kunci ya. Ya memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritasnya Bu. Ya. Pasti permintaan sama apa? Supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI bisa menemukan yang baik. Selain mengapresiasi Kementerian PKP atas upaya mewujudkan tempat tinggal bagi pewarta, Menteri Kominfo Mutia Hafid juga mengapresiasi dukungan BPS dan BTN yang telah melonggarkan batas penghasilan penerima bantuan subsidi. Dan tadi memang ada syarat-syarat kriteria yang tadi sudah bahkan dilonggarkan menjadi kurang lebih 13 juta untuk yang sudah berkeluarga, dan itu Jabodetabek, atau 12 juta, 11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar. Jadi saya datang ke sini tadi diberitahunya masih 7-8 juta, tapi mungkin habis kita ngobrol, Ibu Kepala BPS langsung melonggarkan karena melihat wajah teman-teman juga, dan karena kita tahu pentingnya tugas-tugas wartawan. Pemerintah juga menjamin langkah program subsidi rumah tersebut bukan untuk mendukung pemerintahan ataupun anti kritik. Pemerintah menegaskan program ini sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang akan terus digarap untuk berbagai kalangan. Dari Jakarta, Yan Rahman, iNews melaporkan. Wah, kita harus berapresiasi kepada pemerintah ya. Sepertinya aku juga pengen dapat 1 rumah juga nih ya. Karena untuk ini wartawan katanya ya. Biasanya boleh deh. Katanya khususnya untuk single ya. Single ini berarti belum married atau memang belum punya pasangan nih ya. Kalau kamu dua-duanya ya? Belum dua-duanya makanya. Nih berarti bisa dicoba nih. Mungkin nanti persyaratannya apa saja dilengkapi. Semoga nanti kita bisa tetanggaan ya. Iya, amin. Ya, semoga adil juga begitu ya nantinya layak menjadi penerima manfaat seperti apa gitu ya. Tapi banyak juga yang komen gitu ya, semoga jangan dijadikan alat politik gitu ya. Karena media memang marwahnya kan harus selalu jadi ini ya,
perannya itu objektif, Yes. melaporkan segala sesuatu yang terbaik untuk masyarakat di rumah. Gitu. Benar. Baik, bisa ribuan warga rela mengantri berjam-jam untuk mengurus pajak kendaraan. Ya pemirsa jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, masih di Ani Today, pemirsa, rela antri hingga berjam-jam ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur mengurus pajak kendaraan mereka. Ya, adanya diskon khusus bagi seluruh wajib pajak menjadi keringanan warga. Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat padati pelataran Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antusias warga yang memiliki tunggakan pajak sangat tinggi saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan diskon pajak bagi seluruh warga Jawa Barat. Bahkan seorang pemudik asal Brebes yang mudik ke Cibiru, Bandung langsung memanfaatkan momen pengampunan pajak kendaraan ini. Rencananya usai mengurus pajak kendaraan, pemudik ini akan kembali ke Brebes. Ini tadi ngantri dari jam berapa nih, Pak? Ngantri dari jam 7. Jam 7. Ini lihat mau mudik ya? Mau mudik, Pak. Mau mudik, tapi bayar pajak dulu. Bayar pajak. Pajak dulu. Terus Pak nih ini cabut berkas. Program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah provinsi ini berlangsung dari 20 Maret hingga 30 Juni mendatang. Sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai dengan hari ini, alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, sekitar 35–45%. Serupa dengan di Rancaekek, warga Sidoarjo pun antusias membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di kantor Samsat di kawasan Halan Cemengkalang. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah wajib pajak kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat, jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka jam 8 pagi, ratusan warga sudah datang dan mengantre. Ganti plat 5 tahunan, Pak. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Beludak tadi? Iya, karena habis liburan, Pak. Pasti kalau habis liburan mesti beludak, Pak. Gitu ya? Iya. Untuk membayar pajak tahunan kendaraan, warga rata-rata harus antre sekitar 2 hingga 3 jam. Petugas pun menyiapkan antisipasi membludaknya warga yang datang. Diprediksi lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sidoarjo ini akan terjadi hingga 7 hari pasca libur Lebaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Pramono Putra dan Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di hari ketiga program pemutihan pajak di Jawa Barat ini, Samsat Kota Depok dipenuhi antrean para wajib pajak. Ya, pemirsa, terlihat para wajib pajak mengantri di loket pendaftaran Samsat Kota Depok. Para wajib pajak mendatangi kantor Samsat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan. Pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku mulai 8 April sampai 30 Juni 2025. Yang antrinya di mana nih? Bisa untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hadisti Arifah di Samsat Kota Depok dan juga Sukron di Samsat Kota Tangerang ya. Iya, baik pemirsa, kita ke Hadisti terlebih dahulu. Baik, Hadisti, bagaimana situasi di Samsat Kota Depok? Apakah sudah terlihat adanya antrian?
Ya, baik Ocha, Togi, dan juga pemirsa, betul sekali bahwa antusiasme masyarakat yang akan melakukan proses pengurusan pajak di Samsat Kota Depok ini terlihat begitu ramai, begitu padat. Bahkan kami memantau sejak dari tadi pagi sudah terlihat antrian wajib pajak ini yang rela antri berjam-jam, bahkan ya sejak dari tadi pagi. Kemudian juga mereka rela antri panas-panasan seperti yang di belakang saya. Ini adalah wajib pajak atau masyarakat yang sudah melakukan proses tadi pengecekan kendaraan, cek fisik kendaraan. Begitu untuk di belakang saya ini proses selanjutnya adalah mengecek apakah tadi hasil dari pemeriksaan kendaraannya seperti apa sebelum mereka akan melakukan proses pembayaran pajak yang akan dilakukan di dalam gedung Samsat ini. Dan tadi kami memantau proses antrian memang ini cukup panjang, cukup ramai, bahkan kalau dari informasi yang kami dapatkan sejak dari tadi pagi hingga saat ini sudah terdata sebanyak 900 kendaraan yang terdata mengikuti proses pengurusan pajak tahunan ataupun juga 5 tahunan atau juga balik nama dan mutasi kendaraan. Dan untuk mengetahui seperti apa situasinya lebih lanjut, saya akan coba berbincang dengan salah satu masyarakat atau wajib pajak yang mengikuti proses pengurusan pajak hari ini. Ada Mas siapa Mas? Irfan. Mas Irfan, ini Mas Irfan sudah ada di kantor Samsat Depok ini sudah sejak pukul berapa? Saya tadi cek fisik mulai jam 8 kurang. Mulai dari pukul 8 gitu ya, artinya sudah berjam-jam gitu ya Mas ya di sini. Ini untuk Masnya untuk akan melakukan proses atau balik nama. Balik nama begitu ya Mas ya. Nah tadi gimana nih Mas melihat prosedur yang udah dilewatin seperti apa Mas? Cukup ramai ya, mungkin antusiasmenya ya banyak ya. Di sini kan nggak seperti biasanya kita lihat sebanyak ini dan ya harus dilaluin lah. Oke, dari Mas sendiri seperti apa nih Mas? Mungkin perasaannya melihat antri berjam-jam nunggu lama panas-panasan gini Mas? Ya. Kenapa rela Mas? Pasti capek ya, tapi ya demi ini kan kesempatan jarang sekali ada seperti ini kan, dan memang kebetulan motor saya matinya juga cukup lama ya, ini saya manfaatkan dengan baik. Oke, tapi artinya ini untuk selanjutnya nunggu apa nih Mas prosesnya Mas? Masih nunggu berkas sih Mbak. Masih menunggu berkas. Legalisir berkas. Nanti baru masuk ke dalam. Iya. Artinya masih siap untuk menunggu nih Mas. Tampaknya ini masih lama karena masih sangat antri Mas. Iya. Masih rela menunggu begitu ya Mas ya? Iya, mau nggak mau Mbak. Baik, terima kasih Mas Irfan, semoga lancar urusannya. Ya, Togi, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan, memang beliau tadi sudah menunggu bahkan sejak dari pagi hari, sejak pukul 8 untuk dapat merasakan manfaat yang memang ini tengah diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yang mana ini ada proses pemutihan, artinya wajib pajak ini hanya perlu membayar total pajak tahunan mereka, yakni dihapuskannya tunggakan pokok kendaraan, kemudian juga denda keterlambatan. Dan untuk proses pemutihan ini memang program pemutihan ini memang akan berlaku hingga 30 Juni mendatang dan tidak dibatasi kuotanya, artinya memang masyarakat ini bisa datang secara langsung ke Samsat Kota Depok ini bagi yang ingin melakukan proses pengurusan pajak di sini. Namun untuk persyaratan memang untuk yang akan melakukan proses pembayaran pajak tahunan ini hanya perlu membawa identitas diri seperti KTP, kemudian surat-surat kendaraan seperti STNK dan juga BPKB. Namun untuk proses pembayaran pajak 5 tahunan ataupun balik nama atau juga mutasi ini perlu membawa kendaraan untuk dilakukan pengecekan secara fisik. Sementara demikian, Ica, Togi. Baik, terima kasih Hadisti atas informasi. Lalu kita ke Sukron di Samsat Kota Tangerang. Sukron, seperti apa situasi terkini di Samsat Kota Tangerang pagi hari ini? Ya, baik Togi dan Ocha. Saat ini saya berada di kantor UPT Samsat Cikokol Kota Tangerang. Sejak pagi tadi, ribuan warga antusias antri untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Dan sebagian besar hari ini yang bayar pajak adalah kendaraan yang mereka menunggak pajak. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Dan program pemutihan pajak dari Provinsi Banten ini hampir sama seperti Provinsi Jawa Barat. Gubernur Andersoni juga dimulai hari ini per 10 April hingga 30 Juni nanti. Dan untuk mengurai antrian warga, Samsat Cikokol juga selain bisa membayar di UPT, Samsat Cikokol juga membuka 7 gerai yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Tangerang. Jadi bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotornya bisa membayar pajak hari ini hingga 30 Juni mendatang dan dibebaskan dari tunggakan pajaknya dan denda pajaknya. Dan mereka hanya bayar pajak untuk tahun ini saja. Misal, tadi kita sempat ngobrol dengan Kepala UPT Samsat Cikokol, misal dia kendaraan dari tahun 2000 tidak bayar pajak.
hingga tahun 2024. Yang dihitung hanya tahun ini, tahun 2025. Jadi ini luar biasa. Saat kita temui para wajib pajak juga mengaku senang dengan adanya program pajak ini. Seperti itu, Togi dan Ocha. Halo? Iya. Baik, terima kasih Sukron dan juga Adisti atas laporannya dari Samsat Kota Tangerang dan juga Kota Depok. Selamat bertugas kembali. Masih di News Today, pemirsa, seekor kucing milik pemudik tertinggal di res area tol Pemalang. Ya, polisi pun langsung mengamankan kucing tersebut hingga bertemu dengan pemiliknya. Ini kucingnya ditemukan di pos. Seekor kucing ditemukan anggota Polres Pemalang di res area tol Pemalang, Jawa Tengah. Belum tahu siapa yang punya. Mungkin ada yang... Tugas pun langsung mengamankannya di pos pelayanan res area 319B Pemalang, Jawa Tengah. Sambil menunggu pemiliknya, AKP Arif Wiranto, Kasat Lantas Polres Semarang, merawat kucing ini. Video kucing yang ditemukan pun viral di media sosial. Pada hari itu kita sedang berjaga di pos, kemudian kita melihat ada kucing di depan pos, kebetulan masih ada talinya, masih ada kalungnya, dan kami juga menduga ini pasti miliknya pemudik. Kemudian waktu itu langsung kita amankan, kemudian saya perintahkan untuk personil segera mengumumkan di pengumuman. Tak lama, pemilik kucing bernama Puso datang menjemputnya. Arianti, pemudik asal Cakung, Jakarta Timur, rela kembali ke Pemalang untuk menjemput kucing miliknya. Kucing bernama Puso hilang saat mereka istirahat di res area. Berkat pertolongan dari Satlantas Polres Pemalang, kini Puso bisa berkumpul bersama keluarganya. Ceritanya sih kita kan dipegang sama suami karena kan takutnya kalau selama di mobil kan ditaruh kandang terus stres, jadinya dibawa keluar, kita makan juga tetap dipegangin, dia ikut makan, ikut minum, ikut mau buang air juga bisa kayak gitu. Jadi pas kita udah selesai istirahat mau balik udah mau berangkat, saya titipkan ke suami. Selama 3 hari, polisi merawat Puso dengan baik, memberi makan dan menyediakan kandang. Pengalaman ini menjadi pelajaran agar pemudik bisa lebih teliti memeriksa barang dan hewan peliharaannya saat beristirahat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryanus Karno, iNews melaporkan.